Selalu ada hikmah. Kita masih dengan Pak Despa yang luar biasa ini, Masya Allah. Dan tadi beliau udah bahas apa aja yang dialami oleh ya klien-klien ya disebutnya ya. Alhamdulillah. Dan tadi ternyata banyak anak kuliah ya. Dan juga kasus-kasus apa lagi selain itu Pak? Tadi ada judol, Iya, KDRT gitu. iya benar Kak. Kasus paling ekstrim yang pernah ditemui ada nggak Pak? Iya. Yang kayak psikopat jadi seneng ngelukain orang gitu ada nggak? Iya ada, itu Setham sebut aku. Jadi dia tuh melukai diri sendiri, kayak misalkan dia contoh kayak pahanya pakai silet atau dia menggunakan garpu di tangan dan badannya gitu kok. Dia dapat kesenangan dari ngelukain itu. Iya, iya kok. Dia kayak dapat sensasi aja kok. Karena sebenarnya dia nggak mau, tapi akhirnya dia lakukan gitu kok. Jadi gimana dong berarti strateginya? Kalau saya kan ketemu yang kayak gitu ya akhirnya ya dakwah ya, nasihat dari sudut pandang agama wabil khusus Islam. Iya. Kalau dari ilmu psikolog mungkin gimana berarti itu untuk nanggulanginnya? Kan kalau- Ngobatin yang punya luka-luka kayak gitu, inner child. Nah, kita lihat karakteristik anak itu sendiri kok. Kalau dia bisa berlogika bagus, kita menggunakan CBT kok, Cognitive Behavior Therapy. Kita ajak dia berpikir kok. Tapi ada juga Oke. orang yang nggak bisa digituin kok, pakai DBT, Dialog Behavior Therapy. Kita dialog nih, sambil kita mencari faktor-faktor penyebabnya atau menggunakan BMB3, berpikir, merasa, bersikap, berbuat, dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi kita cari apakah ada traumatik, apakah ada hal-hal yang lainnya di mana dia ingin diakui dan banyak traumatik yang nggak diselesaikan. Nah kalau misalkan kita perlu konseling terapi ya kita terapi dulu kok. Oh, terapi yang kayak pakai obat-obatan gitu juga? Iya, nah itu sama psikiater. Begitu juga kalau narkoba juga kayak begitu ya? Oh iya sama narkoba Tapi kalau juga. narkoba kan dia emang udah kimia di otak ya? Iya, nah itu butuh direhab kok. Rehab ya Iya, itu. nah itu nanti perlu dikonseling, kita latih dia lari, terus bermain musik. Nah untuk apa? Untuk memperhatikan neuro otaknya gitu kok. Kalau untuk segi Dialihkan ya. konseling iya. Sejauh ini yang paling sulit tuh ketika ngadepin apa sih? Ya, Kecanduan narkotika kah atau apa? ya sebenarnya lebih ke arah saat prosesnya kok. Kayak misalkan kita menunggu mood dia bagus kok. Nah kalau misalkan dia lagi nggak mau konseling ya kita nunggu dia mau dulu konseling gitu kok. Janjian lagi. Yang malah meledak-ledak ketika konseling juga ada ya? Oh banyak itu kok. Yang tiba-tiba nangis, datang diem aja, tiba-tiba teriak itu banyak kok. Ya Allah. Karena kan kita memang punya asas kerahasiaan kok ya. Jadi Iya. dia nyaman dengan kita, dia sampaikan yang nggak pernah disampaikan oleh ke siapapun, akhirnya ke kami dia sampaikan dan kita membantu proses pemulihannya itu. Oh ya, justru ada dilindungi asas kerahasiaan ya. Iya. Masya Allah. Cuman kan biasanya nanti orang tua yang ngajakin si anaknya ini misalkan. Nanti kan pasti tanya-tanya. Mau nggak mau harus cerita juga dong. Atau nggak boleh? Ya saya lihat kesiapan mental si orang tua seperti apa kok. Atau memang orang tua harus tahu atau tidak nanti kita lihat dari hasil konseling itu sendiri kok. Karena banyak juga orang tua yang denial kan. Oh anak saya nggak kayak gini, anak saya nggak kayak gini. Gitu. Iya, padahal bisa jadi sumbernya di orang tuanya sendiri. Iya. Tapi orang tuanya nggak ngerasa, enggak, saya udah baik, udah penuhin apa yang dia pengen. Iya. Denial ya. Akhirnya makanya kan abis anaknya orang tua di konseling kok Iya, dua-duanya. bener-bener. Masya Allah. Ya. Oke deh Pak, jadi harapan dan target ke depannya nih, Pak Despa ke depannya sebagai motivator, sebagai pendaki, ada target-target apa lagi nih ke depan? Ya saya pengen semakin bermanfaat untuk banyak orang karena saat saya jadi orang yang bermanfaat ya saya seneng gitu kok, punya kesenangan kayak misalkan saya mendaki gunung banyak orang nonton, orang komen, saya seneng kok. Iya. Kenapa? Karena melihat seseorang yang takut menjadi berani, yang tidak mungkin menjadi mungkin, orang yang tidak percaya jadi percaya, dan akhirnya apa, kehidupan kita itu semakin berwarna gitu kok untuk orang lain. Masya Allah. Jadi gimana nih Pak? Bahkan apakah sudah bisa mensyukuri kejadian kehilangan penglihatan itu? Wah, udah banget kok. Dulu saya nangis nggak bisa lihat ya, sekarang saya bahagia karena nggak lihat. Ih, segitu ya. Sekarang bahagia karena nggak bisa ngelihat. Iya kok. Ih, Masya Allah. Terakhir Pak Despa, sampaikan kepada semua yang nonton, barangkali mungkin mereka ada yang mengalami disabilitas juga, kejadian yang sama, atau sedang ngalamin yang nggak enak atau insecure dalam hidupnya. Kita kasih pesan-pesan ke mereka. Siap. Silakan. Ada sebuah pameran yang dimana pameran itu
hari demi hari semakin ramai orang datang mengagumi keindahan pameran tersebut. Pameran tersebut sebuah patung yang dikagumi oleh semua orang. Setiap hari semakin ramai. Dan tiba-tiba di malam hari, ini Ubin bisa ngomong nih Ubin. Hai patung, kenapa semua orang mengagumi keindahanmu? Lalu patung bilang gini, ya engkau nggak tahu prosesnya. Lalu si Ubin bilang, apa yang aku nggak tahu? Kau tanah, aku tanah. Dan kita bersama-sama waktu itu. Iya, aku ingat saat kau menjadi tanah dan aku menjadi tanah. Tapi kita berada di tempat yang berbeda. Kau dibawa ke tempat pabrik yang membuat ubin, dan aku dibawa ke pabrik tempat membuat patung. Yang kau nggak tahu adalah proses membuat hidungku. Sampai 7 kali dibakar, diukir dengan pisau yang tajam, rasanya sakit. Mengukir mataku, tubuhku, bibirku, dan rasanya sakit. Nah teman-teman, kalau sedang mendapatkan ujian yang rasanya sakit, jangan pernah takut. Karena satu saat nanti orang akan bangga dengan kalian. Seperti patung yang hari demi hari orang datang berkata indahnya, indahnya dan bagusnya. Dan saya yakin segala apapun yang terjadi sama Anda, selalu ada hikmah dan selalu ada kebahagiaan. Dan Anda pantas mendapatkannya dan Anda pantas meraih itu semua. Masya Allah. Terima kasih ilmunya Pak Despa. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Pak Despa. Dan mudah-mudahan yang nonton juga semua bisa ngambil manfaat ya. Amin. Sekali lagi makasih Pak Despa. Izin saya menutup dulu pemirsa. Itulah obrolan kita dengan narasumber kita yang luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi episode selanjutnya tentu dengan narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Hanya di mana? Di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Despa. Siap kok.